Hampir tidak lama setelah Qin Yichen meninggalkan kuil penguasa cahaya, utusan ilahi Mahkamah Agung datang untuk memantau pergerakan kuil penguasa cahaya. Byron diam-diam datang ke kuil penguasa cahaya dan ingin menyampaikan berita itu kepada Qin Yichen. Tuan Sai yang menerimanya Byron sedikit bingung dan menatap Tuan Sai. Bagaimana dengan penguasa cahaya? Baru-baru ini, Mahkamah Agung memiliki ide untuknya, dan dia harus memastikan keselamatannya sendiri. Jika sesuatu terjadi padanya, kuil penguasa cahaya pasti akan bingung. Sai Lao tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Byron adalah tipikal pria yang tidak terlalu serius. Di permukaan, dia datang untuk menyampaikan berita, tetapi sebenarnya dia menekan Mahkamah Agung. Sai tua bisa melihat dengan jelas apa yang dia sengaja berjalan-jalan di luar kuil Guangzhou. Orang ini kredibel, tetapi tidak sepenuhnya kredibel. Ketika dia berpikir untuk berbicara tentang orang ini, kesimpulan Lord of Light kepada Byron, Penatua Sai hanya merasa sangat akurat. Penguasa cahaya masih bisa dipercaya. Penguasa cahaya baru-baru ini mundur. Dia bermaksud untuk meningkatkan kekuatannya sebelum pergi ke Gunung Fengming. Aku akan memberitahumu ketika saatnya tiba. Sai Lao selesai berbicara dengan ringan, memberi isyarat mengundang Byron, dan kemudian memimpin di depannya, sampai ke kedalaman wilayah Bintang Changlan, di tengah gunung besar. Sai Lao menunjuk ke arah yang besar. Gunung dan berkata, tidak nyaman untuk mengungkapkan tempat di mana Lord of Light berlatih. Saya menantikan Haihan, tetapi Anda harus dapat menghubungi dia di sini. Retret Lord of Light tidak sebersih orang biasa. Byron ragu-ragu sejenak sebelum berteriak ke gunung. Tuan Cahaya, kamu akan mundur sekarang. Jika kamu tidak memiliki kekuatan Ksatria Puncak, jangan keluar. Mahkamah Agung sekarang mengirim orang kemana-mana untuk menangkapmu. Jika kamu jatuh, itu akan menjadi berita buruk bagiku dan kuil penguasa cahaya. Tidak lama kemudian, tanggapan Qin Yichen datang dari kedalaman gunung. Dimengerti, dewa akan mundur, dan Anda tidak perlu sering keluar dan memasuki wilayah Bintang Changlan baru-baru ini, agar tidak diperingatkan oleh Mahkamah Agung. Dalam waktu singkat dari jawaban Qin Yichen, Byron segera mengikuti arah suara itu, dan di sebuah bukit yang tidak terlalu tinggi, dia merasakan seseorang. Orang ini persis sama dengan Qin Yichen dalam hal nafas dan kekuatan. Dengan cara ini, Byron menentukan lokasi Qin Yichen. Oke, kalau begitu aku akan kembali dulu. Byron berbalik dan pergi, tetapi kali ini, dia harus menyampaikan berita itu ke Mahkamah Agung. Bagaimana Mahkamah Agung bersedia menyaksikan Qin Yichen tumbuh selangkah demi selangkah? Bagaimana bisa Byron melepaskan kesempatan bagus untuk menonton pertunjukan? Jika Qin Yichen benar-benar mencapai kekuatan tingkat puncak seorang ksatria, pada saat itu, apakah Mahkamah Agung berani melakukan sesuatu akan menjadi masalah pilihan. Dengan perubahan kekuatan kedua belah pihak, posisi Byron juga berubah secara halus. Dia sangat ingin memulai perang yang menghancurkan bumi dengan tangannya sendiri. Hanya dengan cara ini hatinya, yang telah diam selama puluhan ribu tahun, menjadi panas kembali. Dan harga dari pilihan seperti itu pasti tidak menarik. Tapi Byron tidak peduli, yang dia butuhkan hanyalah memprovokasi perang di kedua sisi. Setelah meninggalkan Changlan Starfield, Byron meninggalkan tempat itu tanpa menoleh ke belakang, pergi ke Mahkamah Agung, dan secara pribadi melaporkan semua yang dia lihat di sepanjang jalan ke Bailao. Secara khusus, perubahan di kuil Lord of Light dipuji olehnya. Segera, Mahkamah Agung tertinggi menyadari betapa besar kuil Lord of Light telah tumbuh ketika mereka sama sekali tidak menyadarinya. Momentum pembangunan yang ganas seperti itu tidak boleh membiarkannya berlanjut. Para tetua terdiam lama sebelum memberikan respons yang ambigu. Kamu turun dulu, kita bisa membahas masalah ini lagi. Sulit bagi Bailao untuk melakukannya sekarang. Mereka ingin meluncurkan serangan ke Qin Yichen sekarang. Tetapi pertanyaannya adalah, bisakah dia meluncurkannya? Pengadilan ilahi tertinggi sekarang memiliki jumlah penjaga pengadilan ilahi yang sangat tidak mencukupi. Dan utusan ilahi yang untuk sementara dipindahkan tidak memiliki disiplin dan organisasi. Jelas, meskipun kedua belah pihak belum membuat pernyataan yang jelas. Apakah itu kuil penguasa cahaya atau Mahkamah Agung? Kekuatan mereka telah mengalami perubahan dan kecenderungan tertentu. Sudah waktunya untuk candi utama. Setelah Byron pergi, para tetua terdiam, dan mereka tidak memikirkan solusi apapun untuk masalah saat ini. Setelah pintu masuk ke Changlan Starfield dikendalikan oleh kuil penguasa cahaya, hal seperti itu hampir tidak dapat dihindari. Jika itu adalah Mahkamah Agung tertinggi di masa jayanya, itu secara alami tidak takut. Tapi sekarang, kekuatan mereka tidak memungkinkan mereka untuk melakukan langkah berisiko seperti itu. Suasana Bailao saat ini luar biasa berat. Setelah waktu yang lama, hanya satu orang yang menghela nafas. Saya pikir lebih baik untuk mengikuti rencana aslinya. Sekarang kekuatan kuil Lord Cahaya tidak dapat dihapus begitu saja. Oleh karena itu, saya pikir kita harus menyerang kota pemurnian Beiyun saat ini untuk membangun prestise, dan kemudian menggunakan luasnya negeri dongeng untuk terus memperluas kekuatan kita. Menurut aturan sebelumnya, dalam 10 tahun, tim penjaga pada dasarnya dapat dilatih,
Dan kecepatan pengembangan kuil Lord Cahaya pasti tidak akan dapat dibandingkan dengan kecepatan pemulihan kita. Bagaimana Chang'an Star Region bisa dibandingkan dengan seluruh negeri dongengku? Pilihan ini bekerja sangat baik sebagian besar waktu. Itulah keuntungan dari wilayah yang luas, pemulihan yang lebih cepat, dan lebih banyak vitalitas. Hanya saja lelaki tua itu masih memiliki wajah pahit setelah mengusulkan solusi ini. Karena mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa pada saat ini, tidak ada banyak harapan dan kekuatan di tubuh mereka. Sebaliknya mereka seperti orang tua dengan kekuatan cemberut. Perubahan identitas seperti itu membuat Bai Lao merasa sedikit tidak berdaya. Untuk sesaat, pikiran yang tak terhitung jumlahnya muncul di benak. Jika mereka bisa membunuh kuil penguasa cahaya di buayan tepat waktu, bagaimana itu bisa membuat segalanya menjadi begitu sulit sekarang? Sekarang sudah terlambat untuk menyesal. Mereka hanya bisa menyaksikan kuil penguasa cahaya terus berkembang dengan kecepatan yang mengerikan di lingkungan seperti itu. Lupakan saja. Satu-satunya kabar baik bagi kita sekarang adalah bahwa penguasa cahaya belum pergi ke Gunung Fengming. Kekuatan penguasa cahaya saat ini seharusnya berada di sekitar tingkat tengah para ksatria. Umumnya, kekuatan minimum yang dibutuhkan untuk melewati ujian Gunung Fengming adalah puncak para ksatria. Jadi kita masih harus menunggu bertahun-tahun. Tapi kita tidak bisa santai. Kita harus mengolah beberapa orang yang lebih kuat, dan kemudian mereka akan digunakan untuk bertarung melawan penguasa cahaya. Bukan keadaan awal kita. Para tetua menetapkan rencana tanggapan terakhir mereka di sini, mengandalkan luasnya dunia abadi untuk mendapatkan kembali kekuatan mereka. Ini adalah konspirasi telanjang yang kekuatan keseluruhannya berada di atas kuil penguasa cahaya. Kuil penguasa cahaya tidak akan menggunakan kekuatannya saat ini untuk melawan Mahkamah Agung Tuhan. Itu hanya penghancuran diri, tetapi menunggu hanyalah kematian yang lambat. Tidak peduli bagaimana Anda memilihnya, itu sangat tidak menguntungkan bagi kuil dari penguasa cahaya.